Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yomi Nurwiantoro, tempat tugas SDN 225 Bengkulu Utara. Calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kegiatan destinasi tentang budaya positif di SDN 225 Bengkulu Utara. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, sebelah kanan saya merupakan Ibu Fasilitator Ibu Novrini SPDM DPD. Beliau merupakan fasilitator calon guru penggerak angkatan 7 kelas 703. Sedangkan di samping kiri saya merupakan Ibu Martuti SPD Out DPD. Beliau adalah pengajar praktek kelas dalam menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Berkarya, berinovasi yang dibutuhkan saat ini. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Yakinkan Indonesia maju. Belajar, merdeka belajar. Merdeka belajar. Yang sudah kalian tulis di kertas bisa ditempelkan ke tempatnya masing-masing. Ayo silakan. Salah satu lagi saya, silakan tempelkan. Ya, silakan. Kalian yang di keyakinan kelas, silakan tempelkan. Ya tadi apa tempatnya? Tempatnya di mana? Silakan. Gotong royong dalam satu irama. Silakan tempelkan. Gantian. Ayo. Yang sudah bisa ke belakang. Taklukkan rintangan yang ada. Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu Ayo. ada. Siswa Indonesia bahagia. Nah, mana keyakinan kelas lainnya? Silakan tempelkan. Ayo silakan, masih ada yang mau menyumbang apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Negeri guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi. Berdiri dan mandiri, solusi untuk negeri. Merawat cerdaskan bangsa. Ayo silakan. Gotong royong dalam satu irama.
Percaya yang kuasa buruk bergerak akan selalu ada. Semua Indonesia bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 225 Bengkulu Utara, Bapak Lina Haryanto, dan yang terhormat dan yang kami hormati rekan-rekan seluruh guru SDN 225 Bengkulu Utara. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar budaya positif di SDN 225 Bengkulu Utara, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mana membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni zaman yang kita alami pada saat ini. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yominor Wiantoro SPD. Tempat tanggal lahir Wonogiri 29 April 1990. Tempat tugas SDN 225 Bengkulu Utara, calon guru penggerak dari SDN 225 Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Langsung saja Bapak Ibu untuk acara kita hari ini, yaitu tentang seminar budaya positif. Ada 4 modul. Dalam modul 1.4 ini, pertama kita mengangkat seminar budaya positif tentang budaya positif. Di sini sudah tertera bahwasanya disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Kemudian poin kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan ataupun restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Sudah nampak di layar ada beberapa poin, ada 3 poin yang di sini, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan, teori motivasi hukuman dan penghargaan ataupun restitusi. Apa itu nanti kita akan dibahas pada sesi yang selanjutnya. Terus dan menentukan nilai-nilai kebijakan yang akan diyakini dan sepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, di sini kita melihat teori kontrol. Bapak Ibu bisa saling memegang, saling berhadapan, berpasang-pasangan, 2 orang. Di sini kita akan mencoba simulasi ataupun bagaimana cara mengontrol. Apakah kita bisa mengontrol rekan kita ataupun murid kita? Gimana bawa tulis semua tadi? Saya bagikan tulis. Santai saja ya Bapak Ibu, kita slow saja. alat tulisnya ada? Ada. Cukup ya. Nah, di sini kita coba bisa nanti ke depan 1 orang atau 2 orang, 2 orang. Nah, pertama tulislah sesuatu rahasia di dalam kertas kecil, kemudian genggam. Nah, yang di belakang nanti kita bisa melihat apakah kita bisa mengontrol seseorang. Intinya coba sobek secari kertas sedikit saja, jangan anggap itu rahasia Bapak Ibu. Setelah disobek, tulis sesuatu di dalamnya, jangan sampai kawan tahu ya. Nah, nanti silahkan 2 orang maju ke depan. Bagaimana cara merayu agar seseorang yang memegang rahasia itu bisa dikendalikan oleh kawannya. Misalnya siapa nanti yang maju? Apa Pak Kepala Sekolah bisa, atau kawan rekan-rekan guru lainnya? Yang satu sebagai orang yang ingin mengontrol seseorang tersebut. Tulislah rahasia itu. Apa saja? Entah rahasia apa saja. Namanya rahasia. Tulis rahasia yang mungkin rahasia itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Dan 1 orang nanti berusaha untuk mengetahui rahasia itu dengan cara merayu
menggertak, dan lain sebagainya. Pokoknya yang satu orang berusaha untuk melihat apa rahasia yang ditulis kawannya. Apa saja itu? Nah, di sini kita belajar ilusi guru mengontrol murid. Seperti apa? Nanti setelah Bapak melakukan hal itu, maka akan tahu, oh ternyata seperti ini posisi guru terhadap murid itu. Yang satu ini seolah-olah muridnya yang mengetahui ataupun mempunyai rahasia, dan yang satu adalah seorang guru yang pengen mengendalikan ataupun mengontrol anak tersebut. Nah, mungkin saya persilahkan siapa saja yang bisa maju ke depan. Yang satu mencoba untuk membuka genggaman yang kencang itu. Ya merayu, terserah apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang penting genggaman itu terbuka. Dan yang satu mempertahankan apa yang dia punya. Silakan. Enggak, ayo, mohon. Silakan Dora. Ayo silakan. kamu nanya. Silakan. Ibu saya sih merayu ya. Maju depan. Tetap genggaman tadi jangan sampai ini terbuka. Hati-hati kan merayu langsung. Silakan, ayo, susah. Nah, genggamannya, nah, Bu Sik. Nah, silahkan. Ya aku sih genggam. Bu Cica sebagai Bu Sik yang merayu, bagaimana caranya agar genggaman yang ada di dalam tangan Bu Cica itu bisa terbuka? Dialog dulu. Ya, terserah. Gimana caranya? Coba, pokoknya yang satu mempertahankan apa yang dia punya, yang satu pengen mengetahui apa yang dia punya. Ayo, monggo, silakan. Ya, namanya seperti itu. Iya. Kepo. Jangan lah. Iya. Nah, ini terima kasih atas waktunya. Ini tadi ya, berarti yang mempunyai kontrol adalah Bu Sis ya. Bu Sis sebagai guru. Ya, Berhasil merayu itu dengan cara rayuan. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu guru lainnya yang satu berusaha jangan sampai terbuka kan gitu. Jangan sampai terbuka. Tidak harus dengan cara apapun, apakah dipaksa ataupun digertak, dihardik dan lain sebagainya. Dipaksa dan lain sebagainya. Tidak harus merayu. Seorang guru ketika mengontrol anaknya di dalam kelas kan tidak harus selalu merayu. Iya kan? Kadang dihardik ataupun dimarahi dan lain sebagainya. Nah, silahkan maju ke depan. Coba. Ayo Pak Lino dan Pak Kapian, yang satu merayu, yang satu jangan sampai terbuka. Kalau terbuka berarti Bapak Ibu guru tadi ataupun anak-anak itu mudah terkontrol dengan suasana yang terjadi di situ. Yang satu tadi Bu Cica sudah terkontrol ya, sudah terkontrol. Coba, ayo Pak Aldi, silakan maju ke Pak Gus. Ayo, yang cepat selesai. Materi kita masih banyak ini. Ini cuma diskusi aja. Banyak ini versinya. Iya. Silakan ayo. Bu Deni atau Bu Irma, silakan. Ayo, jatuh. majulah Pak Aldi. Ayo Pak Gus. Majulah. Ya cepat selesai. Ya enggak. Yang merayu Coba. Tapi yang satu kan bersikeras, tidak boleh. Sekali tidak boleh. Walaupun kita teman, walaupun apa, tidak boleh mengetahui seperti itu. Ayo, silakan. Ayo Pak Aldi maju. Pak Aldi dan Pak Kapian, silakan. Pak Agus yang nanya, Pak Agus yang dia. Ayo. Cara pendekatannya terserah kita. Terserah. Pokoknya apa caranya yang penting bisa terbuka. Tapi yang satu berusaha jangan sampai terbuka. Intinya seperti itu. Murid kan seperti Pakai ke dalam celana sama apa? pokoknya genggam terus. Nggak mau. Ilusi genggaman tadi ya. Nah, coba buka. Siapa yang bisa membuka apa yang menjadi rahasia Pak Kapten?
Misalnya begini, dalam kelas itu ada suatu kejadian yang misalnya menuntut ada yang psikologi misalnya. Iya, akan Iya, jadi seperti- ibadah. Ya. Dalam rumah tangga pengertian aja lah. Ini konteksnya Pak Kapten sebagai murid ya. Iya, konteksnya Pak Kapten sebagai murid. Nah, jadi sebentar. Nah, apa yang disembunyikan? Oh, yang juga sama. Jangan kasih, Bapak ya. Enggak pernah ini. Kita bisa bapak juga cerita sama Enggak mau, ya kan? Oh, enggak ada. Dari sebelumnya ada. Dari sebelumnya aja nggak Pak ada yang disembunyikan. Pak Agus yang makan Pak Anak nggak ada. Nggak ada. Apa nggak tahu loh, tapi Tuhan maha melihat. Ya, ada. Coba Bapak lihat ini namanya apa? Coba Bapak lihat. Enggak mau, ya. Coba Bapak lihat apa di namanya? Apa ada? Enggak ada apa ya? Pokoknya Bapak lihat di antara tangan kiri atau tangan kanan ada yang dipegang. Suatu rahasia. Pengen tahu apa itu? Gitu. Yang sembunyikan itu di tangan aja. Sebelah tangan, sebelah kanan. Enggak ada. Sebentar aja. Pak, coba dibuka genggamannya. Posisi tangan mengaji sebenarnya banyak cara. Ketika rahasia Bapak itu berarti Bapak sudah terkontrol oleh seorang guru. Jadi sedemikian Pak. Bu, ketika kita sebagai guru mengontrol anak itu kan banyak cara, dengan cara mengadik ataupun merayu dengan segala macam. Itu adalah cara rayuan seorang guru kepada muridnya untuk melakukan sesuatu. Berarti di situ kita mempunyai kontrol ataupun pemaksaan seperti itu. Dengan segala upaya kita pengen melakukan seperti itu. Apa tujuannya? Ya itu mengontrol seorang siswa. Langsung ke materi selanjutnya. Nah, tadi kita sudah melakukan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu adalah miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin menguatkan kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Nah, di dalam bukunya Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991. Kemudian simulasi respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan itu sebenarnya kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda di dalam teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang-orang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Kemudian dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya orang yang bisa mengontrol diri saya. Orang lain yang di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dua contoh tadi, Pak Kapian dengan Bu siapa tadi? Pak Kapian dengan Pak Gus. Itu tadi Pak Kapian bisa dikontrol oleh seseorang.
Contohnya ya. Cuman di sini tadi tidak ada yang gagal dalam mengontrol seseorang. Ternyata berhasil dalam mengontrol semuanya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respons, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika bujukan itu gagal, kadang terjadi pemaksaan terhadap anak. Ketika kita membujuk anak dalam melakukan sesuatu apa yang menjadi keinginan kita, tujuan kita, pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Ketika seorang guru itu membujuk gagal, akhirnya mengeluarkan ataupun semacam hukuman dan lain sebagainya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dalam teori kontrol. Kemudian model berpikir menang atau kalah, sama model berpikir menang ya, nggak pengen kalah terus. Kemudian tujuan disiplin positif, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya akan tetap berperilaku baik dan berlandasan nilai-nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Itu tujuan disiplin positif. Tujuan kita melakukan disiplin positif di dalam kelas. Makna kata disiplin. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Nah, itu tadi makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian definisi merdeka menurut KHD atau Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu jarwanya nora melepas sing pangere nging uga kuat kuasa aman diri. Priyangga merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan disiplin menurut Dian Gosen, rule 1, Dian ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid ataupun pengikut. Terus kemudian yang rule kedua, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka menjadi suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ketika kita melakukan menuntut anak untuk disiplin, itu ada cara pendisiplinan melalui intrinsik diri anak tersebut ataupun dari luar, ekstrinsik. Lanjut ke materi selanjutnya, nilai kebijakan dan kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dian Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Profil PP. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernartistis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila ya.
Kemudian menurut Ibu PYP itu adalah suatu organisasi ataupun aliansi seperti itu. Nah, itu menurut mereka dalam bidang pendidikan ya. Menurut mereka nilai-nilai kebajikan dari 6 inti organisasi ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian 9 pilar kreatif menurut IHF, ciri Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Lifelong guidance and life skill, keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecah masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Dari Building More Intelligence, Mitchell Burba, The Essential Virtue. Yang kelima ya, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan empati. The Virtue Project, proyek nilai-nilai kebajikan, itu ada sikap peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, dan tanggung jawab. Ada kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh proyek nilai-nilai kebajikan. Semua yang ada di situ merupakan proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada diskusi dan kesepakatan. Apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apa yang perlu dirubah atau ditambahkan? Nah, ini untuk pelaksanaan di dalam kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran di awal tahun, biasanya kita membuat aturan-aturan. Nah, di situ kita bisa membuat kebajikan di sekolah kita selama ini. Apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambah? Nah, di situ ada peraturan-peraturan kelas yang bentuknya konkret ataupun nyata. Itu bisa dirubah menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah semacam aturan, cuman menggunakan bahasa yang berbeda, yang menggerakkan dari diri siswa ataupun intrinsik siswa, bukan dari ekstrinsik. Nah, demikian tadi materi 1 ya, tentang teori kontrol ya. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Itu materi yang kedua. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan ataupun restitusi. Nah, apa itu teori motivasi, apa itu hukuman dan penghargaan dan restitusi, mungkin Bapak sudah banyak tahu. Mungkin yang restitusi yang mungkin sedikit asing ataupun belum pernah mendengar. Benar Bapak Ibu? Restitusi itu apa ya? Nah, nanti kita akan bahas apa itu restitusi, segitiga restitusi. Menurut Dian Gos, dalam bukunya Restructuring School Discipline ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kita sering dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ataupun dalam lingkungan sekolah sering melakukan hukuman dalam mendisiplinkan atau mengontrol siswa. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba kita pikirkan,
Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap melakukannya? Pasti kita pernah merasakan hal sedemikian rupa. Ketika dulu kita masih sekolah, kita pernah merasakan di mana kita sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi kita, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Mengapa Anda tetap melakukannya? Yaitu karena peraturan ataupun peraturan yang sudah ditetapkan di suatu organisasi ataupun lingkungan. Seperti kenapa kita tidak setiap keluar harus memakai helm, padahal kita merasa tidak nyaman menggunakan helm. Pada kenyataannya kita dengan menggunakan helm akan menjaga kepala kita ketika terjadi sesuatu. Kemudian ketika memberikan prestasi kepada anak yang berperingkat 1 dan peringkat 2 dan selanjutnya, di situ akan terjadi hal yang mengecewakan anak yang biasanya peringkat 1 berubah menjadi peringkat 2 dan peringkat ketiga. Menjadi hukuman bagi mereka ketika dia tidak mendapatkan peringkat 1 lagi. Kita masuk ke materi selanjutnya, hukuman dan penghargaan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Sino menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Sino pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sino. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, hal ini coba pikirkan, apakah hal yang dilakukan Pak Sino pantas sebagai hukuman ataupun sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan Eva dan lain sebagainya? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sino terhadap Eva? Mengapa? Apa alasannya? Terus menurut Anda, tindakan Pak Sino terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, mengapa? Nah, itu pertanyaan bagi Bapak Ibu semua. Dari ilusi yang dilakukan Pak Sino dengan muridnya tadi, dengan Eva, hal itu apakah pantas dilakukan Pak Sino? Tidak ya? Nah, mengapa? Apa alasannya? Ya, karena itu menjatuhkan Mental anak. Nah, hal itu kadang sering kita lakukan. Nah, jadi hal itu tidak pantaslah kita lakukan karena akan merusak mental diri anak tersebut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah yang menurut kita itu tidak benar dan tidak sesuai dengan garis yang sudah kita tetapkan, maka kita tahu-tahu memberi hukuman. Itu yang namanya hukuman. Terus bersifat satu arah atau hanya dilakukan kepada seseorang berupa fisik atau psikis. Nah, hukuman itu berpengaruh kepada psikis anak ataupun fisik anak tersebut. Kemudian kalau konsekuensi, hal itu sudah terencana, misalnya peraturan dalam kelas apabila tidak melakukan ini maka hukumannya ini. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, itu yang dinamakan konsekuensi. Sudah disepakati, konsekuensi itu sudah disepakati. Diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, ketika melakukan ini, hukumannya ini. Nah, itu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, ketika anak itu mendapat hukuman, maka pastilah anak itu tidak merasa senang dengan hukuman yang diberikan. Kemudian konsekuensi itu guru memonitor murid dengan membuat peraturan
Di situ yang ada hukumannya berarti guru memonitor murid, mengontrol murid tadi ya. Nah, sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik atau kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, sikap mereka, perasaan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika anak itu melakukan kesalahan, langsung kita bangkit. Kita melakukan restitusi ataupun penguatan untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu. Nah, itu adalah proses restitusi. Kemudian mengembalikan anak itu kepada kelompoknya. Ketika anak itu melakukan kesalahan, maka segera dikembalikan ke kelompoknya agar tidak dikucilkan oleh teman-temannya. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu menurut Charles Gosen pada tahun 1996. Sama-sama Gosen ya tadi. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, itu apabila kita memberi penghargaan kepada siapapun dengan tujuan kita agar orang itu melakukan hal-hal baru ataupun hal yang baik, berarti kita sama saja menghukum mereka dengan memberikan penghargaan tersebut, karena kita berpendapat ataupun berpikiran bahwasanya kita merasa atau merendahkan mereka. Ternyata orang itu tidak mampu untuk melakukannya. Mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Intinya seperti itu. Itu menurut Alif Cohen. Nah, penghargaan. Dengan penghargaan, pengaruhnya apa saja? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ada. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum dan motivasi dari dalam diri. Jadi, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan itu yang berpengaruh terhadap jangka panjang dan jangka pendek seseorang. Kadang kita memberikan penghargaan agar anak itu melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Ternyata iya, ketika anak itu diberikan penghargaan ataupun hadiah ataupun reward, maka anak itu akan berusaha semaksimal mungkin. Cuman ketika itu tidak ada hadiah, nggak ada hadiah. Jadi seperti itu. Itu yang menjadi kurang tepatnya penghargaan terhadap seseorang. Penghargaan juga merusak hubungan. Ketika anak yang lebih tinggi tadi dilengsarkan oleh kawan lainnya, anak merasa cenderung cemburu ataupun tidak suka dengan anak tersebut. Yang awalnya tadi peringkat 2 berubah menjadi peringkat 3, ataupun yang peringkat 1 berubah menjadi 3, yang 3 ke atas berubah menjadi peringkat yang pertama, maka itu akan menjadi kecemburuan. Akhirnya terjadi olok-olokan dengan kawan lainnya. Itu penghargaan rusak hubungan antar mereka, antar anak-anak tersebut. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang anak-anak yang diberi penghargaan itu melakukan hal-hal itu hanya dengan penghargaan itu tadi, dengan motivasi penghargaan tersebut. Ketika yang menyuruh itu bukan guru yang memberi tadi, maka mungkin dia tidak akan mau melakukannya karena sudah terbiasa dengan guru tersebut. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas anak, dan penghargaan itu juga menghukum. Ternyata seperti itu. Tujuan segitiga restitusi. Guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya.
Restitusi sebagai pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, ataupun tawaran atau bukan pemaksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini contoh gambar segitiga restitusi. Nah, sisi satu yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan anak itu yang salah seperti apa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi ini baik diterapkan untuk di sekolah ataupun di dalam kelas. Dengan cara menstabilkan identitas anak tersebut, memvalidasi tindakan yang salah seperti apa, kemudian menanyakan mengembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, sebenarnya ini ada video yang sudah disediakan dari kementerian, cuman di sini karena tidak ada jaringan tidak bisa saya buka. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini tadi video ini tadi jika rekan-rekan guru semua berminat mungkin akan saya kirimkan ke grup dan untuk bisa dipelajari apa itu segitiga restitusi agar lebih paham lagi. Mungkin penyampaian yang saya sampaikan masih banyak kekurangan dan malah tambah tidak paham kawan-kawan semuanya. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa dan dunia berkualitas? Nah, 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Gleason dalam choice theory, dalam teorinya, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima di lingkungannya, kebutuhan penguatan atas kemampuannya, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Nah, itu menurut Dr. William Gleason dalam choice theory. Mari kita berpikir, yuk kita berpikir. Nah, ini juga ada video tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Gleason dalam choice theory. Ini video, cuman tidak bisa karena kemarin sudah saya download di PDF ataupun PowerPoint, jadi tidak bisa diputar di sini. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyiapkan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dalam apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dunia berkualitas menurut Dr. William Gleason menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Nah, ini tujuan mempelajari 5 posisi kontrol. Tujuannya yaitu guru dapat melakukan refleksi antar disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Kemudian, guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi kontrol tersebut. Nah, 5 posisi kontrol restitusi menurut Jan Gosen. Yang pertama, penghukum atau penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol restitusi ini, penghukum itu juga merupakan cara mengontrol seseorang, membuat merasa bersalah, kita sebagai teman atau sebagai pemantau dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut yang lebih bagus adalah sebagai manajer. Nah, tujuan pembelajaran dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah, kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah.
dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas, dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan atau lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan-pernyataan yang universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, itu keyakinan kelas. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas itu dibuat sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, semua warga sekolah atau warga kelas tersebut harus dilibatkan karena harus mengetahui semuanya. Keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita coba tengok keyakinan kelas sudah tepat apa belum. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas kanvas, atau kertas ukuran poster di mana semua anggota atau kelas warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, siswa diminta untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan-rekannya. Kemudian mencatat apa yang menjadi masukan-masukan. Terus kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, nah ini contoh kalimat negatifnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, di situ dalam keyakinan kelas berarti tidak ada kata negatif atau larangan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berubah menjadi kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang keempat. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas telah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi untuk bisa mengingatnya ataupun melihatnya. Nah, ini yang saya buat keyakinan kelas 7 misalnya. Untuk yang hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Hormat misalnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan yang lain. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti datang tepat waktu, tampak seperti sering hadir terlambat. Terus kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Dan seterusnya. Itu contoh tampak seperti dan tidak tampak seperti dalam membuat keyakinan kelas. Hal yang negatif dan hal yang positif. Tugas saya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tugas saya atau tugas guru tugas kamu atau seperti tugas saya atau tugas kamu seperti ini. Seperti ini. Guru tugasnya mengajar, mendidik, memberi nilai dan seterusnya. Kemudian tugasnya murid belajar, mencoba mengikuti peraturan dan seterusnya. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar dan seterusnya. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti,
mengeluh atau merusak barang pribadi orang lain atau barang orang lain. Nah, terima kasih. Salam guru penggerak. Nah, itu tadi sekilas tentang materi dari modul 1.4. Mungkin banyak hal yang dalam saya menyampaikan kurang tepat, mungkin bisa bertanya di dalam forum ini, bisa bertanya langsung kepada saya bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan materi-materi lainnya. Mungkin masih bingung ya Bapak Ibu semuanya. Materi yang saya sampaikan masih terlalu lebar dan kurang dipahami. Sebenarnya sudah jelas. Ya. Sebenarnya sudah jelas. Nah, ini kesepakatan kelas bergantian ketika berbicara, menghormati perbedaan pendapat dan berpartisipasi aktif. Pertama, soal pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Dan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin murid. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, kira-kira ketika melihat pertanyaan pemantik ini, menurut Bapak Ibu seperti apa? Apakah hukuman setelah tadi kita membahas materi yang sudah saya sampaikan tadi, hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Benar atau tidak kira-kira? Ya, menurut Bapak Ibu benar. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Ya, pernah melakukannya ya. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Benar. Tapi tadi ketika di kenyataannya memang seperti itu, realnya seperti itu. Tapi hal-hal ini sebenarnya akan menyakiti murid dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Membuat anak itu merasa dendam dengan gurunya, kemudian dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, disiplin dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Perubahan paradigma atau kegiatan kemalang tangan tadi sudah kita lakukan ya. Sudah dilakukan. Perubahan paradigma, kita masih sekolah dulu, kita pernah dihukum oleh guru kita. Jadi pertanyaannya seperti ini sekarang. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan, tidak dapat mendisiplinkan murid berdasarkan apa tadi pernyataan beberapa orang seperti Gosling dan sebagainya tadi, terus apa yang harus kita lakukan supaya hal-hal yang perlu kita lakukan selain memberikan hukuman supaya murid itu bisa membangun disiplinnya sehingga disiplinnya bisa meningkat. Kira-kira apa? Seperti itu ya. Nah, jadi hukuman itu kalau kita sebelumnya sudah pernah melakukan dalam mendisiplinkan murid itu selalu memberikan hukuman kepada murid. Kenyataannya memang benar, hal itu sudah sudah menghentikan apa itu tadi, anak berubah menjadi disiplin dengan hukuman-hukuman yang telah kita berikan. Tapi kenyataannya hal itu akan membuat anak menjadi dendam dengan kita, terus merusak motivasi diri anak dan melakukan hal-hal itu dengan rasa tertekan ataupun dengan rasa yang timbul bukan dari dirinya sendiri. Nah, terus hukuman itu bisa diganti apa kira-kira? Dengan hukuman itu kita meyakini bahwasanya hukuman ternyata salah menurut dosen tadi ya. Nah, dengan melakukan teori kontrol segitiga restitusi tadi Pak, dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di situ tadi di segitiga restitusi tadi ya. Nah, ke atas tadi. kan yang gambarnya Sedikit jalan. Di materi satunya tadi Pak, enggak? Di materi satunya tadi. Materi satu tadi. Nah, ini ada. ya sejam. Enggak paham. Kalau paham, itu. Nih. Nah, dengan cara menstabilkan identitas.
Dengan melakukan, kita tidak melakukan hukuman tapi menggunakan segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas. Terus kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan tidak salah. Menanyakan keyakinan kelas. Dengan kita tadi sudah membuat keyakinan kelas kan, mengulangi lagi kepada anak bahwasanya keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, nah, seperti itu. Nah sebenarnya ada videonya. Kemarin saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi dengan anak-anak ketika membuang sampah sembarangan. Kemudian datang terlambat. Cuman di sini videonya tidak ada. Coba saya buka dulu videonya cara melakukan kegiatan praktek segitiga restitusi. Mau di sini ada. Karena sampai saat ini kan belum tertangkap bicara mendisiplinkan dan segitiga kan seperti apa contoh konkretnya. Istirahat, ngopi dulu. Nanti itu sering langsung kan banyak masalah kali. Iya, ada beberapa cara gitu. Ya tadi Pak Sepang udah dimakan duluan. Dari Pak Yaumi. Enggak usah lebih dari situ nih. Jadi kita debat kusir aja masalahnya. Nanti contoh konkretnya saja lah. Itu saling pendapat aja. Enggak ya, maksudnya arah dari Jangan berpatokan dengan mereka berdua tadi. tentang kontrol tentang cara mendisiplinkan murid itu kan harus ada contoh lengkap supaya ini kan berguna bagi kita semua ya. Kalau hukuman itu ya memang udah berhasil. Nah sekarang hukuman itu diganti dengan apa? Itu konkretnya. Misalnya tadi dengan apa? Identitas mana? Segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi. Mana? Jadi mulai besok buat. Ini agar mulai tidak merasa tersakiti. Iya, ini gitu. Cara menghindari hukuman ya kita jadi dengan segitiga restitusi. Ada beberapa sisi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Contohnya itu seperti apa? Nah, makanya di sini saya akan memberikan contohnya berupa video seperti itu, Pak. Enggak, ini ilustrasikan. Ilustrasinya ya. Menstabilkan identitas. Itu dengan cara mengajak anak kita tadi banyak posisi kontrol sebagai memberi hukuman ataupun sebagai teman. Enggak, posisinya pasti salah dulu deh. Iya. Pasti salah. Misalnya sampah lah, kalau untuk buang sampah sembarangan. Contohnya, terus bagaimana supaya hukumannya tidak tampak tapi disiplinnya naik. Kan seperti itu kan? Ya dipanggil. Ya mungkin dengan tiga cara itu. Nanti kan kalau kita ketemu yang seperti itu lagi, misalnya itu baru buang sampah tuh. Gimana kalau anak ribut, kalau anak berantem misalnya, kan harus diselesaikan semua. Itu contoh singkatan. Nah, ini yang ini. Tidak ini. Mana aku taruhnya? Enggak, kalau enggak dapat benar. Ya dulu. Yang jelas itu kan aja. Kan pasti ada masalah. Itu harus. Ya mindsetnya dirubah. Tapi perubahannya itu menjadi apa? Nah, kan itu yang jadi masalah. Ya, karena hukuman itu memang bukan satu-satunya, tapi bagian dari cara mendisiplinkan murid. Saya kadang-kadang dengan ini ya ada sih beberapa hal yang disetujui, tapi kan kita harus tidak menggali ke akar-akarnya gitu. Udah Nanti mau penutupan. itu dulu.
Kapan-kapan kita adakan diskusi. Mas. Ulang. Ya, enggak hanya ini yang kita bahas. Di sini ya, di sini ada. Nah, di sini ada contoh budaya positif. Nah, itu lingkaran, ada lingkaran peraturan kelas. Nah, itu ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan berupa peraturan kelas. Nah, contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, di dalam peraturan kelas itu ada dilarang mengganggu orang lain. Sementara di dalam keyakinan kelas menghormati orang lain untuk berkomitmen atau berkomitmen. Terus di dalam peraturan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Di keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Di dalam peraturan kelas selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, di dalam keyakinan kelasnya bersabar menghormati orang lain. Kemudian di dalam peraturan kelas satunya lagi bergantian atau menunggu orang lain dalam mengantri ya ini. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ini contoh-contoh hal positif di dalam kelas. Nah, ini contoh kesepakatan kelas dan prinsip atau nilai kelas. Saya membuang sampah pada tempatnya. Saya menghormati semua orang dan barang miliknya. Saya melaksanakan segala pekerjaan dan kegiatan yang telah ditugaskan. Saya berbicara dengan sopan dan jujur. Saya bijak bersikap dan bertindak. Saya berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Saya akan menaati kesepakatan kelas. Prinsip atau nilai kelasnya mencintai lingkungan, menghormati atau menghargai orang lain, disiplin dan bertanggung jawab, sopan dan jujur, bersikap bijak dan bersabar, atau menghargai diri sendiri. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan terhadap materi dan bertahan hidup. Itu 5 kebutuhan dasar manusia menurut dosen tadi. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, motivasi guru berbuat, identitas gagal, kontrol dari luar. Terus identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri. Nah, menghindari hukuman. Penghukuman membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, ini contoh-contoh tadi, Pak. Contoh bagaimana hal-hal yang seperti ini adalah masuk dalam penghukuman. Terus masuk dalam membuat orang merasa bersalah, membuat orang sebagai teman, atau kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, hal dari contoh-contoh berikut, ketika guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu adalah contoh menghukum. Kemudian ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu contoh mengancam, juga merupakan hukuman, penghukum. Kemudian membentak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Hasilnya, ini hasil. Ketika guru melakukan hal-hal ini, maka hasilnya anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Tidak percaya lagi dengan guru ataupun dendam. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, katanya kan. Kemudian dampak apa yang akan terjadi pada murid? Pasti anak akan mengulangi kesalahan itu. Ketika kita dalam menghadapi anak membuat anak merasa bersalah. Nah, contohnya ini, contoh ketika guru berkata sedemikian. Nah, ketika guru berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Kemudian guru berkata juga, kamu seharusnya seperti ini, nak. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, hal-hal yang demikian, Pak, ketika kita mengucapkan itu hasilnya akan menyembunyikan atau menyangkal ataupun berbohong. Pasti anak-anak akan seperti itu ketika guru mengucapkan kata-kata yang di atas tadi. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini masih dan lebih baik daripada penghukuman tadi. Kemudian murid berkata, maafkan saya Bu atau Pak, seperti itu. Terus tapi dampak pada murid, anak atau siswa merasa rendah diri. Nah, itu yang terjadi ketika
kita melakukan kontrol dari luar, menghukum atau membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian kita berhasil atau sukses kontrol dari luar, ini kontrol dari luar. Kita sebagai teman atau pemantau mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, ini hal yang akan terjadi. Guru membuat alasan-alasan untuk muridnya sebagai teman ya. Ayolah lakukanlah kawan ini, lakukanlah demi ibu atau bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ingatkah ibu pernah membantu seperti itu? Nah, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, hasilnya itu anak akan tergantungan ketika memposisikan kita sebagai teman. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, termasuk ternyata begitu. Merasakan bahwasanya guru itu adalah teman mereka. Dampaknya adalah melemah, tidak mandiri dan tergantung kepada satu orang guru tersebut. Terus untuk pemantau, ketika kita memposisikan kita sebagai pemantau, dan contoh kalimatnya seperti ini, menghitung atau mengukur. Apa peraturannya? Misalnya seperti itu. Nah, kita kan udah pernah membuat peraturan, kan? Masa kamu lupa? Nah, contohnya hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika kita awasi, maka anak akan menyesuaikan diri. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitasnya. Nah, ya. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh ini? Murid berkata, berapa banyak bintang atau penghargaan yang saya peroleh Pak ketika melakukan hal seperti itu? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, contohnya seperti itu. Kan masih melakukan apa itu namanya? Ketergantungan kepada orang lain. Kemudian dampak pada murid menertibkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, apa-apa dia akan mengharapkan sesuatu ya, mengharapkan imbalan. Kemudian identitas yang dikatakan berhasil atau sukses itu kontrol diri, menghargai diri sendiri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apakah yang kita yakini? Coba kita kembalikan. Enggak, masih. Menguatkan pribadi terus hasilnya menguatkan pribadi anak. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan saya? Jadi anak itu mencoba untuk mengatasi masalahnya atau mencari solusi dari permasalahannya dari diri anak tersebut. Jadi tidak mengharapkan bantuan dari orang, teman. Posisi kantor dulu sebagai manajer tadi akan memberikan solusi kepada anak. Coba dengan kamu melakukan kesalahan itu seperti apa yang bisa kamu lakukan? Cuman mengontrol seperti sebagai manajer. Nah, dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi dari kesekian 5 posisi kontrol tersebut, mulai dari penghukuman, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer itu adalah yang terbaik menjadi manajer. Dari 5 posisi kontrol itu, kita sebagai guru pasti sering melakukan 5 posisi kontrol tersebut. Cuman kita tidak menyadari posisi kontrol seperti apa yang telah kita laksanakan. Jadi setelah melakukan kegiatan ini, belajar bersama ini, kita paham, oh ternyata kita sering melakukan posisi kontrol yang seperti ini. Sebagai penghukuman, membuat orang merasa bersalah, terus kemudian guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, jadi mulai sekarang kita bisa memperbaiki diri kita bersama-sama dan maju bersama setelah mempelajari materi tersebut. Oke, berarti ditangkap ya nih. Dia dulu di slide sebelumnya. Kan yang paling baik dalam posisi kontrol ini kita pelajari adalah sebagai manajer, dengan uraian-uraiannya. Tetapi itu juga pun belum membudaya kan? Dimanapun itu masih seperti itu. Nah, contohnya yang harus kita mulai budayakan itu adalah melakukan contoh konkret, ya kan? Nanti kan bisa kita jadikan namanya, karena peraturan sekolah itu udah mungkin kita akan lebih ini kan menjadi kesepakatan sekolah. Tentunya ada kesepakatan baik itu dalam melakukan proses pembelajaran ataupun tugas guru menghadapi murid dan seperti itu. Nah, ini yang manajer ini
perlu diberikan contoh-contohnya. Misalnya mulai besok, misalnya kita ketemu dengan masalah, misalnya kita akan mencoba untuk menyelesaikannya dengan kontrol sebagai manajer. Nah, hal-hal yang seperti itu kan harus kita pelajari, ya kan? Tidak lagi menghukum, tidak lagi membuat murid bersalah, tetapi kita kalau dilihat disanding dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah bentuknya seperti apa, juga pun kita bakal tahu hasilnya nanti. Itu kan pasti ada tenggat waktunya untuk perubahan ini. Tidak serta-merta kita masukkan kontrol dengan sebagai manajer terus besok berubah, tidak. Tetapi paling tidak ada waktu tertentu lah. Karena dulu kita sering, mungkin sampai saat ini masih kita lakukan yang di hukuman dengan cara membuat orang merasa bersalah. Itu masih sering kan, masih sering kita lakukan. Nah, tetapi saya rasa itu juga bisa tidak begitu dihilangkan begitu saja, Pak. Karena walaupun itu tidak baik, walaupun itu hasilnya nanti akan membuat anak itu mengulangi kesalahan atau merasa rendah diri, kita tidak hanya bergantung pada yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ini saja. Tidak hanya dosen, tidak hanya Ki Hajar Dewantoro yang bisa kita jadikan sebagai sumber-sumber dalam pembelajaran, tetapi banyak guru-guru lain atau orang-orang hebat lain selain itu yang perlu juga kita pelajari. Jangan seperti itu. Nah, tetapi saya sangat bersyukur Pak Yomi, kita sudah tahu lebih dulu dibandingkan dengan kawan-kawan lain. Mungkin mereka sudah tahu lebih dulu, tapi masih terlupakan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk merealisasikan atau mengaplikasikan bahwa satu contoh untuk posisi kontrol saja kita akan coba kontrol manajer. Nanti kita akan sama-sama mengingatkan jangan menjadi hardik, karena kalau menjadi hardik itu nanti kita dihukum, masuk ke penghukuman. Ya seperti itu ya. Jadi nanti seandainya mulai besok nih, seandainya kita ada salah satu guru kita mendisiplinkan murid mulai menggunakan cara manajer, itu jangan ditawakan. Ya. Nah, sementara untuk yang penghukuman harus kita kurangi sedikit demi sedikit. Tapi tidak bisa kita hindarkan tetap itu. Tetapi jangan sampai terlalu jauh sehingga anak itu merasa takut ataupun menjadi psikisnya terganggu seperti itu. Mungkin itu aja Pak Yami, karena udah siang mungkin jam 12 lewat. Kita sudah waktunya istirahat ya, isoma. Ya udah, itu tadi pemaparan dari saya. Terima kasih teman-teman atas waktu yang telah dipercayakan kepada saya. Nah, mudah-mudahan ilmu kita ini tadi bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengaplikasikan di lingkungan sekolah kita menjadi sekolah yang maju dan menjadi sekolah yang dipandang oleh sekolah-sekolah lain di luar sana, meskipun sekolah kita berada di dalaman seperti ini. Jika ada pertanyaan, di situ tadi ada lembar ya, di sini tadi ada lembar kuesioner ataupun ini bisa dipelajari dan bisa diisi, nanti bisa dikembalikan ke saya. Jangan lupa dikasih nama. Besok atau kapan bisa dikembalikan ke saya. Setelah Bapak Ibu mempelajari ini tadi, mungkin sebagai kontrol ataupun penilaian untuk diri kita sendiri. Sejauh mana Bapak Ibu menguasai materi yang sudah saya sampaikan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jika dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan, mungkin dari tutur kata ataupun dari tingkah laku yang saya lakukan banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa, tidak luput dari segala kesalahan. Hanya kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kameranya. Itu jadi. Aku tadi
Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.